Gadis itu baru saja selesai mandi dan kembali ke kamarnya, namun ia terkejut mendapati seorang pria terbaring di atas ranjang di belakangnya. Excuse me? I think that you're in the wrong room. Pria itu dengan serius menjelaskan bahwa ia tidak salah masuk kamar. Kemudian, ia bahkan mengeluarkan kunci untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Meski masih merasa ragu, gadis itu tetap berharap pria tersebut bersedia memberinya ruang pribadi. Flatter yourself. I'm not looking. Wajah gadis itu tampak penuh rasa lapar seumur hidupnya. Ini pertama kalinya ia bertemu dengan pria yang begitu berbeda dan semena-mena. Untung saja, teman sekamarnya kembali tepat waktu dan berhasil meredakan situasi yang canggung. Saat itu, Tessa sama sekali tak menyangka bahwa benang merah takdir diam-diam telah mengikatnya erat dengan pria brengsek itu. Keesokan harinya, saat Tessa sedang membaca di perpustakaan, tiba-tiba sebuah sosok yang familiar melintas di depannya. Kehadiran pria itu membuat Tessa tak bisa tenang. Suara berat dan magnetisnya terus-menerus menggema di telinganya. Ia tak kuasa menahan diri dan mencuri pandang dari sudut matanya. Kebetulan pandangan Hardin juga beralih ke arahnya. Ia refleks menunduk, mencoba menghindar, tapi jantungnya berdebar kencang tak terkendali. Beberapa saat kemudian, ia pura-pura tenang dan mengangkat kepala kembali, namun tatapan Hardin masih tak beranjak darinya. Mereka saling menatap, mata bertemu mata, penuh intensitas dan kebingungan. Itu adalah momen jatuh cinta pada pandangan pertama. Sore harinya, teman sekamarnya mengajaknya ke pesta. Tessa awalnya ingin menolak, tapi hatinya diam-diam bergejolak, seolah mengharapkan sesuatu. Setelah beberapa kali menolak namun tak berhasil, akhirnya ia pun setuju. Lalu Tessa pun memilih gaun. Akhirnya Tessa mengenakan gaun merah yang mencolok dan pergi ke pesta bersama temannya. Di sana, ia mengamati setiap sudut ruangan dengan saksama, seperti sedang mencari buruannya. Dan benar saja, di ruangan paling dalam, ia melihat Hardin meski saat itu, di sebelahnya duduk seorang wanita lain. Tessa merasa sedikit kecewa, lalu mengambil sebotol minuman keras yang diberikan temannya dan menenggaknya sekaligus. Saat permainan dimulai, ia terus-menerus dijahili. Akhirnya, ia memilih tantangan dibanding mengungkapkan kejujuran. Tapi semua orang tampaknya tidak ingin melepaskan si gadis baik-baik ini. Mereka menantangnya untuk berciuman dengan Hardin di tempat itu juga. Tanpa banyak kata, Hardin langsung berdiri dan perlahan mendekati Tessa. Tatapan penuh perasaan dari Hardin membuat Tessa sangat gugup. Jarak mereka begitu dekat hingga napas masing-masing bisa saling dirasakan. Aura kuat yang terpancar dari Hardin membuat Tessa merasa terintimidasi. I'm done playing this game. Tak lama kemudian, di tengah gelak tawa yang disertai ejekan, Tessa meninggalkan tempat itu. Suasana pesta membuatnya merasa tidak nyaman dan sedikit muak. Tepat saat itu, ponselnya berdering panggilan dari Noah, sahabat masa kecilnya. Percakapan mereka berubah menjadi pertengkaran hebat karena Tessa menghadiri pesta, membuat suasana hati Tessa yang sudah kacau jadi semakin buruk. Ia pun ingin mencari tempat yang tenang untuk menenangkan diri. Tanpa sadar, ia melangkah masuk ke sebuah ruang baca. Ia mengambil sembarang buku dari rak dan menemukan bahwa halaman-halamannya telah dipenuhi dengan banyak catatan dan tanda. What are you doing? Nothing? Tessa sempat mengira bahwa Hardin mengikutinya, lalu dengan waspada memperingatkan agar pria itu tidak memiliki niat buruk. Namun, Hardin justru memberitahunya bahwa ruangan itu adalah miliknya sendiri. Kemudian, ia melirik buku yang ada di tangan Tessa dan langsung melafalkan isi dari halaman yang dibacanya. Tessa sedikit tersentuh tak menyangka bahwa pria arogan dari keluarga terpandang itu ternyata memiliki sisi yang begitu dalam. Perlahan, ia mulai menurunkan kewaspadaannya dan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Tiba-tiba, Hardin mengambil buku dari tangannya dan tubuhnya perlahan mendekat ke arah Tessa. Are we still playing? Because I think you owe me a debt. Hembusan hangat di telinganya membuat Tessa seketika kehilangan kendali atas pikirannya. Tanpa bisa mengendalikan diri, ia memejamkan mata dan mendekat. Namun, tepat di saat genting itu, Hardin justru berhenti, membuat suasana makin tegang dan membingungkan. Wait, I can't. Akhirnya, Tessa pun merasa kecewa hanya bisa berbalik dan pergi meninggalkan ruangan. Tessa yang baru saja keluar dari ruangan pun masih diliputi kegelisahan. Ia sendiri tak yakin apakah yang dilakukannya barusan itu benar atau salah.
Hingga larut malam, hatinya masih dilanda kecemasan yang mendalam. Ia jelas merasa terganggu dengan sikap berbeda dan semena-mena Hardin, namun adegan penuh ketegangan dan kemesraan tadi terus terulang dalam pikirannya, tak bisa ia hapus begitu saja. Keesokan harinya, tanpa disengaja, mereka berdua ternyata mengambil mata kuliah pilihan yang sama. Saat dosen mengajukan pertanyaan mengenai kesan mereka terhadap Pride and Prejudice, Hardin dengan nada sinis menjawab bahwa cinta hanyalah sebuah transaksi untuk memuaskan nafsu semata. Pernyataan itu sangat bertentangan dengan pandangan Tessa. Keduanya pun bersikeras mempertahankan pendapat masing-masing, bahkan mengabaikan kehadiran mahasiswa lain. Perdebatan mereka memanas di depan kelas, memaksa dosen untuk segera mengalihkan topik demi meredakan suasana. Ketika usai pelajaran, Hardin menyusul Tessa dan ingin memberitahunya bahwa debat mereka tadi sangat menyenangkan dan penuh gairah. Namun sayangnya, Tessa salah paham terhadap maksudnya. Whatever you're thinking, nothing happened between us, okay? Us. I thought we were talking about Pride and Prejudice. Melihat Tessa yang tampak marah dan kesal, Hardin justru berbalik dengan ekspresi puas, lalu pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, Tessa secara tak sengaja melihat Hardin sedang membaca di sebuah kedai kopi. Ia buru-buru memalingkan wajahnya, takut ketahuan. Tapi ternyata, Hardin tetap menyadarinya. Ia menghampiri Tessa, menyapanya lebih dulu, dan dengan tulus meminta agar mereka bisa saling mengenal kembali, seperti dua teman biasa. Tessa tidak menolak, namun dengan tegas menyampaikan bahwa ia hanya ingin menjaga jarak sebagai teman. Setelah itu, Hardin mengajaknya pergi ke suatu tempat. Tessa tidak langsung menjawab. Hardin mengira ajakannya ditolak, lalu mengucapkan selamat tinggal dan hendak pergi. Namun saat Tessa sampai di pintu, ia berhenti sejenak. Hardin yang baru saja selesai dari gym tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Tapi akhirnya, ia berbalik dan Tessa pun luluh, memutuskan untuk ikut bersamanya. Mobil mereka melaju melewati jalanan pegunungan yang berliku hingga akhirnya berhenti di sebuah hutan lebat. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak di antara pepohonan. Tak lama kemudian, terbentanglah sebuah danau yang tenang dan indah, sebuah tempat yang seolah mampu menghapus segala kegelisahan. Belum sempat Tessa berkata apa-apa, Hardin tiba-tiba melepas kaosnya dan melompat ke dalam air. Come in. It feels amazing. Mendengar perkataan Hardin, hati Tessa mulai bergejolak. Namun, gaun yang dikenakannya jelas tidak cocok untuk berenang. Melihat itu, Hardin menawarkan bajunya agar Tessa bisa berganti pakaian. Tessa sempat ragu, tapi saat menatap mata Hardin yang penuh harapan, ia akhirnya setuju. Dengan pengertian, Hardin segera memalingkan tubuh, memberi ruang agar Tessa tak merasa canggung saat berganti pakaian. Tak lama kemudian, ia dengan lembut membantu Tessa turun ke danau. Di tengah danau, mereka bermain air dengan bebas, penuh tawa dan keceriaan. Air danau yang sejuk mengalir di antara rambut hitam Hardin, membuat Tessa tak bisa mengalihkan pandangan. Begitu juga Hardin, matanya yang dalam dan penuh perasaan terpaku pada Tessa, membuat suasana semakin hangat dan intim. Ketegangan di antara mereka berubah menjadi kehangatan, dan jarak di antara mereka pun kian menyempit. Thought that you just wanted to be friends. I don't think we can ever be just friends. Namun, tepat di saat yang paling krusial, Hardin justru menghentikan langkahnya. Ia menatap Tessa dan berkata dengan lembut, "Kita masih punya banyak waktu di masa depan." Sikap lembut yang datang begitu tiba-tiba itu menghancurkan seluruh pertahanan hati Tessa. Sejak saat itu, ia tak lagi menghindari ajakan kencan Hardin dan mulai berusaha untuk masuk ke dalam kehidupannya. Namun perlahan sikap Hardin mulai membuat Tessa merasa kecewa. Ia tidak pernah benar-benar menjaga jarak dari gadis-gadis lain, dan yang lebih menyakitkan, ia tak pernah berani mengakui hubungan mereka di depan orang lain. Yang paling menyakitkan, saat Tessa akhirnya memberanikan diri mempertanyakan sikapnya, Hardin justru menyangkal semua yang pernah terjadi di antara mereka. Tessa merasa kecewa dan patah hati. Are you actually kidding me? Hardin tidak menjawab, membuat Tessa merasa sangat kecewa. Ia pun berbalik dan meninggalkan tempat itu dengan hati yang hancur. Setibanya di rumah, ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan berdandan dan menyibukkan diri. Namun, ketika malam tiba, tak ada lagi yang bisa menahan pikirannya, ia pun akhirnya terlelap. Dalam mimpinya, Hardin kembali muncul. Ia masih sama lembut, penuh perhatian.
Ketika Tessa terbangun dari mimpinya, ia pun tersadar bahwa dirinya telah benar-benar jatuh cinta pada pria itu. Pada malam api unggun di akhir pekan, mereka duduk saling berhadapan, namun pandangan mereka saling menghindar, pura-pura tak saling peduli. Ketika masuk ke sesi permainan, seorang siswa nakal sengaja meniup kartu untuk menjatuhkannya ke arah Tessa, membuatnya dalam posisi sulit. Tessa berusaha menjaga harga dirinya dan tidak ingin dipermalukan, tapi siswa itu terus memaksa. Melihat itu, Hardin yang sedari tadi menahan diri, akhirnya tak tahan dan langsung melayangkan pukulan. Mereka pun terlibat dalam perkelahian sengit dan dalam keributan itu, Hardin dipukul telak di wajah oleh lawannya. Melihat Hardin yang terluka, hati Tessa pun tercabik. Malam itu, ia tak bisa tidur, terus memikirkan keadaan Hardin. Setelah ragu-ragu cukup lama, ia akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah Hardin. Namun begitu masuk ke dalam rumahnya, Tessa terkejut melihat betapa berantakannya tempat itu. Landon memberitahunya bahwa sejak pertengkaran mereka di kafe tempo hari, emosi Hardin terus memburuk. Ditambah lagi dengan ulah ayahnya yang makin menyakitkan, berniat meninggalkan ibunya dan menikahi wanita lain yang jauh lebih muda. Semua itulah yang membuat Hardin tampak begitu kacau dan kehilangan kendali. Saat itu, Hardin duduk sendirian di halaman belakang, menenggak alkohol dengan pandangan kosong. Dalam pelukan keheningan malam, Tessa duduk di sampingnya, menemaninya, dan perlahan Hardin mulai membuka diri. Ia mengungkapkan rasa kecewa, kemarahan, dan kerapuhan yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Ia bercerita bahwa pengalaman pahit keluarganya membuat pandangannya tentang cinta menjadi kelam. Ketika Tessa melihat pecahan botol kaca di dekat kakinya, ia takut Hardin yang mabuk akan melukai dirinya sendiri. Ia pun berjongkok dan mulai mengambil pecahan itu satu persatu. Namun Hardin, yang juga khawatir Tessa terluka, segera menghampiri dan mencoba menghentikan. Sayangnya semua itu sudah terlambat. Tanpa banyak kata, Hardin dengan sigap mengangkatnya dan membawanya ke kamar. Lalu, ia membersihkan luka Tessa dengan sangat hati-hati, seolah-olah takut menyakitinya. Sorry for how I treated you. Tessa memahami apa saja yang telah dilalui Hardin belakangan ini, dan ia pun memilih untuk memaafkan semua kesalahan yang pernah pria itu lakukan. Malam itu, mereka akhirnya berdamai dan kembali bersama. Sejak saat itu, keduanya hampir tak terpisahkan setiap kali ada waktu luang. Mereka sering bersembunyi di perpustakaan yang lampunya sudah dimatikan, mencari sensasi diam-diam. Kadang, mereka hanya berbaring di atas rerumputan, tertawa dan bercanda seolah dunia hanya milik berdua. Lorong sekolah, bioskop yang gelap, bahkan sudut-sudut tersembunyi di kampus, semuanya menjadi saksi bisu tempat mereka saling menyatakan cinta. Di waktu senggang, Hardin sering terlihat menulis sesuatu diam-diam di bukunya. Tessa yang duduk di sebelahnya selalu penasaran, dan ketika mencoba merebut buku catatan itu untuk mengintip isinya, mereka pun saling berebut dengan canda. Namun di tengah tawa, pintu kamar tiba-tiba terbuka, ibu Tessa masuk tanpa mengetuk. Suasana langsung tegang, lalu ibunya menggiring Tessa keluar sambil menyembunyikan emosinya. And after all this work and you are gonna throw it away for some boy. Dia memerintahkan putrinya untuk segera putus dengan Hardin dan fokus menyelesaikan pendidikannya. Namun Tessa menggelengkan kepala. Ini adalah pertama kalinya sang gadis penurut membangkang padanya sejak kecil. Ia pun mengamuk, mengeluhkan bahwa selama ini ia hidup seperti yang diinginkan orang dewasa, tanpa ruang atau impian untuk dirinya sendiri. Kini, ia tak ingin menjalani hidup seperti itu lagi. Did it for your own good. This is my life and you have to let me live it. He's gonna break your heart. Setelah memberi satu nasihat, sang ibu pergi dengan kecewa. Tak lama kemudian, Tessa menceritakan semuanya kepada Landon. Dengan nada serius, Landon memperingatkannya bahwa Hardin adalah sosok yang rumit dan menyarankan agar Tessa berhati-hati saat bersamanya. Namun, Tessa yang sudah sepenuhnya jatuh cinta pada Hardin tak terlalu menggubris peringatan itu. Tessa yang bersedih setelah bertengkar dengan ibunya, Hardin menyiapkan kejutan sebuah kamar yang bersih dan rapi yang menjadi awal dari kehidupan mereka bersama. Sejak hari itu, mereka hampir tak terpisahkan, menghabiskan waktu hanya untuk makan, bercanda, dan saling menggoda. Kadang, mereka berkendara ke padang rumput sepi untuk melepas rindu di bawah cahaya senja. Meski hanya berdua, mereka tak pernah merasa bosan. Ia pun menghadiri pernikahan ayahnya,
sesuatu yang memang telah lama diinginkan Tessa. Tapi saat berhadapan langsung dengan senyum sang ayah, perasaan sedih tak bisa ia bendung. Dulu, sang ayah adalah pria bejat karena pemabuk, ibunya jadi korban pelecehan. Saat itu Hardin masih kecil dan tak mampu melindungi ibunya. Sejak kejadian itu, ibunya meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan luka yang masih membekas hingga kini. Tessa mendengarkan cerita kelam itu dengan penuh empati. Hatinya tersayat mendengar masa lalu Hardin. Dalam hati, ia pun berjanji akan menyembuhkan luka-luka Hardin dengan cintanya. Tak lama kemudian, Jasmine yang juga menyukai Hardin, lalu datang menemui Tessa. Suasana pertemuan itu penuh ketegangan, tapi Tessa yang polos tak terlalu memikirkannya. Sepulangnya ke rumah, ponsel Hardin terus-menerus berdering. Tessa lalu melihat serangkaian pesan singkat bernada mesra. Ia ingin tahu kebenarannya, tapi Hardin tak memberi penjelasan, hanya meninggalkan satu kalimat, "Kamu percaya padaku," lalu pergi tanpa menoleh. Malam itu hujan turun deras. Tessa gelisah, menatap ponselnya berkali-kali namun tak kunjung menerima kabar dari Hardin. Tak lama, teman Hardin membawanya ke sebuah bar, tempat Hardin berada bersama Jasmine. Di sana, Jasmine memprovokasi dan menunjukkan video taruhan lama yang melibatkan Tessa sejak awal hubungan mereka. You don't think I can make it happen? Here's a dare. Make her fall in love with me. And then, turn it off. Setelah dikhianati oleh orang yang paling ia cintai, Tessa dilanda rasa sakit yang begitu dalam hingga hanya bisa terdiam dalam kebingungan. Hardin mencoba menjelaskan, tapi semua bukti sudah jelas di depan mata, segala pembelaannya terdengar sia-sia. Pria yang ia cintai sepenuh hati kini tampak begitu asing. Hatinya hancur, dan dalam keputusasaan, Tessa pun berlari pergi sambil menangis. Hardin berusaha mengejarnya, memohon agar ia tetap tinggal, namun hati Tessa sudah terlalu terluka. Meski hujan turun deras dan tubuhnya menggigil dalam pakaian tipis, ia terus berjalan ke tengah hujan. Hujan yang mengguyur tubuhnya seolah menyadarkannya, sekaligus memadamkan cinta yang dulu begitu membara. Lalu Tessa tidak kembali ke rumah kecil mereka, melainkan langsung pulang ke rumah ibunya yang berjarak ratusan kilometer. Begitu melihat sang ibu, ia langsung memeluknya erat, tanpa menceritakan apapun, hanya mengucapkan, "Maafkan aku." Dalam pelukan sang ibu, Tessa perlahan mulai menyembuhkan luka hatinya dan kembali menjadi gadis rajin yang fokus pada pelajaran. Sementara itu, Hardin menjalani hari-harinya dalam kehampaan. Setiap hal kecil yang mengingatkannya pada Tessa membuat dadanya sesak. Saat hatinya kacau, ia masih sering naik ke atap seperti biasa, namun kini tak ada lagi sosok Tessa di sampingnya. Tak terasa, hari kelulusan pun tiba. Sejak pertengkaran besar itu, mereka tak pernah lagi muncul dalam kehidupan satu sama lain. Pada hari kelulusan, dosen Tessa memberinya sebuah map berisi dokumen. Ternyata itu adalah titipan dari Hardin. Saat Tessa membukanya, ia menemukan banyak kenangan mereka tersimpan di dalamnya. Dan di bagian paling bawah, terselip sebuah surat dari Hardin. I never thought I would find myself completely and utterly consumed by another until her. She took my hand and led me out of the darkness and showed me that whatever our souls are made of, I'm sorry. Please forgive me. You once asked who I loved most in this world. It's you. Cinta adalah racun yang mengalir lembut dalam nadi, namun juga penawar yang tumbuh di relung hati paling sunyi. Ia membakar perlahan, menyisakan luka, tapi dari perihnya tumbuh harapan akan dunia yang lebih indah. Cinta menyakitkan, tapi indah. Ia mengikis jiwa, namun juga menghidupkannya kembali. Adalah nyala dalam gelap, badai dalam tenang, tapi juga pelukan dalam kehampaan. Maka cintailah tanpa ragu, seberani langit memeluk senja. Karena jika penyesalan memang akhir yang tak bisa dihindari, biarlah kita tiba di sana dengan hati yang pernah terbakar, bukan hati yang tak pernah berani menyala.